Baik, saat ini pelajaran kita yang telah dipersiapkan, tapi bersyukur kita berjumpa kembali dalam pelajaran sekolah minggu dengan judul kita, pelajaran kita hari ini, yaitu keluarga menggunakan karunia rohani. Nah, judul pelajaran kita pada kesempatan pada pagi hari ini, yaitu keluarga menggunakan karunia rohani. Diambil dari Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetap berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Dengan demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang hendak yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Oke, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Rasul Paulus sedang membawa kita dalam suatu pencerahan yang baru. Ya, di mana Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang yang percaya, yang sudah diselamatkan dengan memperolehnya, yaitu dengan melalui iman di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Nah, keselamatan itu Allah memberikan dengan cuma-cuma, gratis, tak perlu bayar. Ya, maka sepatutnya orang yang sesungguhnya sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus harus hidupnya setiap hari harus hidupnya benar dan berkenan kepada Tuhan sebagai orang yang sungguh sudah percaya. Itulah yang dipaparkan oleh Rasul Paulus pada kita hari ini, bahwa orang yang sudah diselamatkan harus terlihat dari kehidupan setiap hari. Hidupnya harus benar dan kehidupannya harus berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana keluarga yang Tuhan inginkan supaya menyenangkan hati Bapa, menyenangkan hati Tuhan? Ya, teman-teman, ada 3 poin yang kadang dibagikan buat kita semua. Yang pertama adalah mempersembahkan tubuh. Konteks dalam hal ini adalah persembahan diri kepada Tuhan secara total. Seluruhnya, seluruh hidup kita, ya. Keluarga atau semua anggota keluarga harus dengan sungguh-sungguh menyerahkan tubuh atau diri kepada Tuhan secara total, secara keseluruhan, ya. Sekecil apapun itu yang kita kerjakan dengan hati yang tulus ikhlas akan harum pastinya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan orang yang hebat, orang pintar. Meskipun dia orang pintar, tapi kalau nggak tulus,
bekerja, menyerahkan hidupnya secara total pada Tuhan itu sia-sia. Tetapi yang Tuhan inginkan teman-teman adalah orang yang sungguh-sungguh hatinya dan tubuhnya dipersembahkan untuk Tuhan. Ya. Maksud dari menyerahkan tubuh ya bukan diartikan untuk menyerahkan tubuh untuk dibunuh atau disembelih, tidak. Bukan di sini yang dimaksudkan oleh Paulus. Tetapi yang Rasul Paulus maksudkan di sini adalah seluruh anggota tubuh kita ini seperti mata, tangan, kaki, pikiran, dan semua atau segala kemampuan yang kita miliki dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan demikian bahwa hidup kita ini adalah hidup untuk Tuhan. Seluruh hidup kita, seluruh organ tubuh kita, seluruh kemampuan kita, kita persembahkan kepada Tuhan secara total. Dan ini artinya bahwa dengan demikian hidup kita adalah hidup untuk Tuhan. Ya. Tubuh kita sangat berharga dan penting untuk Tuhan. Maka dari itu ia ingin memakai tubuh kita untuk melakukan sesuatu yang berkenan kepadanya. Tuhan mau memakai tubuh kita untuk memuliakan namanya. Ya. Untuk memuliakan nama Tuhan, maka seluruh anggota tubuh yang Tuhan ciptakan ini dipersembahkan untuk melakukan pekerjaan atau tugas yang Tuhan inginkan kita lakukan bagi Dia. Sehingga namanya dimuliakan. Nah, 1 Korintus pasal 12 ayat 12 berkata begini. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ya. Tubuh yang bagaimana yang dipersembahkan kepada Tuhan? Ini pertanyaannya ya buat teman-teman kita semua ya. Tubuh yang bagaimana yang dipersembahkan kepada Tuhan? Yaitu tubuh yang hidup. Ayat 1a. Ya. Tuhan menginginkan selama kita masih punya nafas di dalam dunia ini, Ia ingin kita melakukan sesuatu yang Allah mau kita kerjakan. Ya. Nah, mempersembahkan tubuh kita selagi kita masih hidup. Coba perhatikan, coba kita renungkan. Kalau orang mati pastinya tidak bisa melakukan sesuatu hal ya, terkecuali semasa hidupnya. Tetapi kalau orang yang mati ya tetap orang mati tidak melakukan apa-apa. Tetapi orang yang hidup pasti melakukan banyak pekerjaan yang masih dikerjakan, beraktivitas dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, Rasul Paulus mengajarkan kita hari ini bahwa persembahkanlah tubuhmu, yaitu tubuh yang hidup. Selagi masih kita hidup, kita mempersembahkan seluruhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah menghendaki kita atau keluarga untuk bekerja agar menghasilkan buah. Ini yang diinginkan oleh Tuhan selagi kita masih hidup. Persembahkanlah tubuhmu, tubuh yang hidup itu untuk mengerjakan, untuk bekerja, menghasilkan buah. Filipi 1 ayat 22 mengatakan begini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Wow, luar biasa. Nah, saat ini Filipi mengingatkan kita kembali bahwa jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk memberi buah. Sebagai orang yang sudah percaya, dengan menyerahkan tubuh yang hidup ini akan memberikan hasil, harus memberi buah yang baik, harus memberi buah yang benar untuk memuliakan nama Tuhan. Artinya hidup kita dipakai untuk melakukan kehendak Tuhan. Keluarga Tuhan harus bekerja menghasilkan buah yang baik yang Tuhan kehendaki. Nah, tubuh yang bagaimana yang dipersembahkan kepada Tuhan? Yang kedua itu tubuh yang kudus. Tubuh yang kudus ya. Tuhan mendaki tubuh yang kudus, bukan tubuh yang cemar, yang penuh dengan noda dosa. Ya. Ia menerima persembahan tubuh kita ini bila kudus, terbebas dari kecemaran. Nah, 1 Tesalonika 4 ayat 1
berbunyi begini. Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan pekerjaan yang cemar, melainkan pekerjaan yang kudus. Allah menginginkan kita bukan untuk melakukan pekerjaan yang cemar. Tetapi di sini jelas mengajarkan kita, Allah memanggil kita, Allah menyelamatkan kita adalah untuk melakukan pekerjaan yang kudus. Nah, tubuh yang bagaimana yang dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu tubuh yang berkenan. Ayat 1c ya. Tuhan menghendaki sikap dan perbuatan kita yang berkenan. Artinya, setiap perilaku kita hendaklah menyukakan hati Tuhan. Sikap dan perilaku hendaknya menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Nah, teman-teman, poin yang kedua, bagaimana keluarga Tuhan yang Tuhan inginkan supaya menyenangkan hati Bapa. Yang kedua, poin yang kedua adalah mengalami pembaharuan budi. Pembaharuan budi merupakan bagian dari manusia rohani. Pembaharuan budi yang dimaksud di sini adalah pembaharuan yang dimulai dari pertobatan dan beriman kepada Yesus Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wujud akhir yang Tuhan inginkan di dalam pembaharuan budi adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dalam artian pembaharuan budi itu adalah proses pertumbuhan rohani dalam diri seseorang yang sudah percaya, yang terus-menerus mengalami pembaharuan hidup baru di dalam Yesus Kristus. Ya. Orang yang sungguh-sungguh mengalami pembaharuan budi sungguh tidak serupa dengan dunia ini. Sehingga dengan demikian ia dapat membedakan mana yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi orang yang sungguh-sungguh mengalami pembaharuan budi tidak serupa dengan dunia ini lagi. Dengan ketidakserupa dengan dunia ini, maka ia bisa membedakan mana yang pantas, mana yang benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Dia sudah membedakan karena ia hidupnya telah dibaharui sejak ia bertobat menerima Yesus Kristus. Bagaimana keluarga Tuhan yang ingin supaya menyenangkan hati Bapa? Poin yang ketiga yaitu melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang dimiliki. Salah satu tanda dari orang percaya yang mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan dan telah mengalami pembaharuan budi adalah menggunakan karunia yang dimilikinya untuk memuliakan Tuhan. Jelas karunia yang dimaksud di dalam Roma 12 ayat 4 sampai yang ke-8. Yang pertama, karunia untuk berkhotbah. Ya, di ayat 6b. Ya, karunia untuk berkhotbah, para pengkhotbah, para pembawa renungan. Nah, dia mempunyai karunia di situ. Nah, kedua, karunia untuk melayani. Ayat 7a, itu melayani musik, WL, singer, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan. Dia punya karunia di situ juga. Nah, karunia untuk mengajar, baik sekolah minggu, penginjilan, pemuridan, dan di situ ada karunia untuk hal itu. Lalu karunia untuk menasihati. Nah, dalam hal ini karunia menasihati di sini adalah karunia untuk mengkonseling orang, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada orang. Dia punya karunia di situ. Ya, setiap orang percaya pasti Tuhan mengaruniakan satu karunia atau lebih daripada itu. Itulah yang sudah percaya di dalam Yesus Kristus. Pastinya orang yang sudah percaya di dalam Yesus Kristus pasti mempunyai karunia yang berbeda-beda. Nah, karunia ini adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada setiap orang percaya, yang digunakan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan namanya. Jadi karunia itu digunakan bukan untuk mencari popularitas kita, tetapi untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Nah, sebagai kesimpulan pada hari ini pelajaran kita adalah
Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Artinya menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan meminta kita melayani Dia sesuai dengan karunia rohani atau kemampuan yang kita miliki. Apakah saudara dan teman-teman telah mempersembahkan tubuh untuk kemuliaan Tuhan? Sungguh sudahkah engkau mempersembahkan seluruhnya dengan sungguh-sungguh tubuh yang hidup ini, masih kita hidup ini, untuk memuliakan, menyenangkan hati Tuhan? Dan apakah saudara dan teman-teman mau melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kita? Silahkan kita renungkan bersama-sama. Hanya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.